melanjutkan studi hingga 2021 di Jakarta. Jadi mohon maaf atas keterbatasan pengetahuan saya dalam penggunaan dialek-dialek Melayu. Tapi kebanyakan wilayah-wilayah kajian-kajian dan penelitian yang saya bikin adanya di Riau. Untuk itu kalau kita berbicara mengenai Kayat, kebetulan wilayah kajian saya, penelitian saya di Kayat Ruda. Kayat Ruda ini salah satu jenis Kayat yang ada di rantau Kuantan. Selain ada Kayat, kemarin teman-teman nonton itu Kayat apa ya? Kayat Nabi Merdiaga ya. Nabi Merdiaga. Selain lebih itu ada tadi di sini Nabi Baniaga. Nah itu kalau makanya mohon maaf lagi atas ini saya keterbatasan dialek-dialek yang saya punya, karena Kayat ini kalau bagi orang awam, misalnya kita anggaplah saya dari Jakarta gitu kan, taunya hikayat, tapi karena di rantau ini banyak berbicara, pengucapan dialek hikayat itu menjadi Kayat. Pada intinya Kayat itu berisikan sama prosa-prosa, lirik-lirik dan pantun-pantun, perpaduan itu syair dan pantun. Nah, wilayah studi saya kebanyakan di Kayat Ruda, karena kebetulan sebelumnya ada juga guru saya Pak Elmusdan Rahman yang sudah lebih duluan menggali mengenai Kayat rantau Kuantan. Belum lagi ada Ibu Fitria yang menggali mengenai Kayat Tengkorak Karyang, dan saya sempat juga berdiskusi sama beliau mengenai apa sih keabsahan dari naskah-naskah itu, dan beliau juga menyebutkan kita tidak tahu naskahnya sampai di mana, karena tuturan-tuturan Kayat ini banyak bersifat spontanitas, karena lahir itu pun masuk dalam wilayah Kayat yang berbeda lagi. Maka untuk itu mohon izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai general apa itu sebenarnya Kayat dari pemahaman dan penelitian yang saya lakukan di tahun 2022 kemarin. Wilayah-wilayah penelitian saya menggunakan metode lebih kualitatif. Saya juga melakukan observasi historis dan banyak studi-studi pustaka, karena banyak kajian mengenai Kayat ini. Tidak hanya satu orang, tapi banyak teman-teman, bahkan mahasiswa-mahasiswa saya di Universitas Lancang Kuning juga banyak yang mengambil studi mengenai Kayat. Ini salah satu narasumber saya, Pak Hamdan Simalondak, mengenai Kayat Ruda. Tapi secara inti, kalau saya membaca dari studi pustaka yang ada, baik dari Pak El, dari Bu Fitria, dan bahkan ada beberapa mahasiswa di UIR sana, salah satunya Sylvia Ramadhani, menyebutkan literasi-literasi mengenai Kayat memiliki kesamaan yang sama. Sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, kita harus sepakat dulu nih, Kayat ini sebenarnya apa? Apakah bagian dari tradisi lisan atau yang seperti gimana? Kalau kita melihat dari penuturan-penuturan yang ada, tradisi lisan itu kan dianggap sebagai konsep sebagaimana didefinisikan oleh Albert Locke. Albert ini salah satu tokoh oral tradition yang mengatakan bahwa tradisi lisan itu yang dituturkan dari masyarakat, dan penutur tidak menuliskan apa yang dituturkan, tapi melisankannya, dan penerima tidak membaca, melainkan didengarnya. Saya jadi teringat itu dengan kisah-kisah romansa masa lalu Pak El Mustian, ketika bagaimana dia berdialog sama